Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum dengan NIM 25882010039. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sekarang mahasiswa semester 4 dan ada mata kuliah susulan di semester 2, yaitu mata kuliah teori belajar bahasa. Di sini saya tujuan membuat video ini adalah untuk menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah teori belajar bahasa. Baik, langsung saja. Dari soal pertama itu ada, menurut Anda bagaimana peranan bahasa di era globalisasi dan bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia? Jawabannya ialah, di era globalisasi yang ditandai dengan sekat-sekat antar negara saat ini yang semakin kabur, bahasa memainkan peran yang sangat krusial sebagai alat komunikasi internasional, instrumen alih teknologi, sains, dan ekonomi, serta media diplomasi budaya. Bahasa bukan lagi sekadar alat interaksi lokal, melainkan modalitas utama untuk bersaing secara global. Bagi bangsa Indonesia sendiri, bahasa nasional itu berfungsi sebagai perisai identitas kultural sekaligus jembatan untuk menyerap informasi dan pengetahuan dari luar tanpa kehilangan jati diri bangsa sendiri. Itu jawaban dari nomor 1, peranannya. Lalu bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya dari globalisasi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia saat ini ialah ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu, yaitu memicu modernisasi metode pembelajaran bahasa melalui integrasi teknologi atau e-learning, kecerdasan buatan. Selain itu, terdapat kesadaran yang tinggi dalam masyarakat untuk menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, dan sebagainya demi tuntutan karir akademis dan profesional. Lalu ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Ialah terjadinya fenomena kemunduran eksistensi bahasa Indonesia dan bahasa daerah di kalangan generasi muda seperti sekarang ini, Gen Z dan Gen Alpha, yang tergerus oleh tren bahasa gaul atau pencampuran kode yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Pendidikan bahasa di Indonesia itu dituntut untuk bekerja keras ekstra dalam menyeimbangkan kurikulum, yaitu menguatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai pemersatu, melestarikan bahasa daerah sebagai akar budaya. Lalu selanjutnya itu ada nomor 2. Cermatilah ilustrasi berikut ini. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan nomor 2. Maaf, ralat. Lalu bagian A ada belajar adalah proses pembentukan kebiasaan. Dari sebuah pernyataan ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apa maksud dari pernyataan tersebut menurut pemahaman Anda? Pemahaman saya sendiri. Itu ialah perihal belajar. Pernyataan ini berakar dari pandangan psikologi behavioristik. Maksudnya adalah
Perubahan perilaku berbahasa seseorang terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respon, yaitu tanggapan dari pembelajar yang dilakukan secara berulang-ulang. Proses ini diperkuat oleh adanya reinforcement atau penguatan juga, baik positif maupun negatif, melalui pembiasaan yang terus-menerus. Perilaku bahasa yang awalnya asing akan menjadi otomatis menetap dan menjadi kebiasaan baru di dalam diri pembelajar. Itu jawaban dari yang A. Lalu selanjutnya itu nomor 2, ada ilustrasi dari soal ini. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila Anda aktif mengalami sendiri. Jelaskan prinsip pembelajar yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Dari sini menimbulkan pertanyaan, apa yang Anda ketahui mengenai pendekatan psikologi dalam belajar bahasa? Dari sini ada sebuah penjelasan, yaitu yang Anda ketahui tentang pendekatan psikologi belajar bahasa. Pendekatan psikologi dalam belajar bahasa adalah suatu sudut pandang atau metode yang mengkaji proses mental dan kejiwaan yang dialami seseorang untuk memperoleh, memahami, dan memproduksi bahasa. Pendekatan ini melihat bahwa kemampuan berbahasa seseorang tidak terlepas dari perkembangan kognitifnya, kematangan emosionalnya, motivasinya, hingga lingkungan sosialnya. Pendekatan ini terbagi ke dalam beberapa aliran besar seperti behaviorisme, nativisme, kognitivisme, dan humanisme. Gitu. Lalu selanjutnya yang B, ada jelaskan aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran bahasa. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada metode drill, yaitu latihan berulang. Jadi seorang guru mengucapkan sebuah kalimat pelafalan untuk struktur kalimat, yaitu SPOK-nya. Lalu siswa menirukannya berulang-ulang hingga fasih, seperti guru menuliskan dan mengucapkan satu kalimat yang dimana kalimat itu diulang-ulang dan dicatat oleh siswa. Lalu yang kedua ada mimicry memorization, meniru dan menghafal, sama seperti metode drill, yaitu siswa diminta menghafalkan dialog pendek atau teks sastra secara eksak untuk membentuk memori bahasa. Lalu yang ketiga ada pemberian reward. Ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan atau membaca puisi dengan benar, guru langsung memberikan apresiasi kepada siswa agar perilaku baik ini diulang lagi oleh siswa hingga masa depan. Gitu. Lalu yang C itu ada kaum humanis dan konstruktivis berpendapat bahwa setiap anak mampu merumuskan kebenaran berdasarkan perkembangan kognisinya. Apa maksudnya? Dan berikan contohnya. Menurut pandangan kaum humanis, maksud pernyataannya ialah berpendapat bahwa anak secara aktif mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri tentang dunia sekitar berdasarkan tahapan perkembangan kognitif dan interaksi sosial mereka. Bagi anak bukanlah sesuatu yang final dari guru, tapi struktur pemahaman yang mereka rumuskan sendiri. Contoh, ketika anak belajar tentang struktur kalimat tunggal dan kalimat majemuk, guru tidak langsung menyuruh anak menghafal rumusnya, melainkan sebaliknya. Anak diberikan beberapa teks pendek yang menarik siswa tersebut, kemudian mengamati, berdiskusi dan dengan temannya, lalu menyimpulkan sendiri. Seperti, oh kalimat ini mengamati, berdiskusi dengan temannya dan menyimpulkannya sendiri. Oh kalimat ini ternyata subjeknya ada 2 karena kegiatannya ada 2 yang disambung kata dan. Seperti itu kurang lebih. Lalu
Eh, Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan belajar bahasa dalam konteks bahasa Indonesia? Dalam proses belajar, terjadi kelupaan sistematis yang bersifat manasuka sebagai bentuk pemangkasan kognisi. Apa maksudnya? Dan berikan contohnya. Nah, dari soal ini saya jabarkan dari artinya. Arti belajar bahasa dalam konteks bahasa Indonesia. Dalam konteks mata kuliah ini dan kurikulum yang dalam konteks mata kuliah dan kurikulum yang ada di Indonesia ini, belajar bahasa bukan sekadar belajar tentang teori bahasa, melainkan belajar bahasa Indonesia itu adalah proses cara kita mengembangkan kompetensi komunikatif baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan kemampuan bernalar, kritis, dan apresiasi estetis terhadap karya sastra. Siswa belajar bahasa untuk dapat menggunakannya secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari, lalu mencari informasi dan mengekspresikan dirinya berdasarkan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Lalu maksud dari kelupaan sistematis yang tidak bersifat manasuka sebagai bentuk penangkasan kognisi. Pernyataan ini merujuk pada teori kognitif yang dimana dalam pemerolehan bahasa itu mengaitkan dengan konsep systematic forgetting atau cognitive pruning dari David Ansible. Maksudnya ialah otak manusia memiliki kapasitas penyimpanan ingatan yang efisien. Ketika kita mempelajari hal baru, hal yang lebih kompleks dan sangat bermakna, secara tidak langsung itu otak otomatis akan memangkas, mengeliminasi, dan melupakan detail-detail kecil yang sudah tidak diperlukan lagi, agar tidak membebani memori jangka panjang si siswa. Kelupaan ini tidak terjadi secara acak, melainkan secara sistematis, terukur, terstruktur. Karena detail materi yang kecil tersebut telah melebur atau disubsumsikan ke dalam konsep baru yang lebih tinggi dan lebih luas jangkauannya. Seperti contoh, saat anak kecil pertama kali belajar berbicara, otak mereka mengingat secara detail bunyi-bunyi kata dan struktur gramatikal yang salah dan kaku satu persatu. Seperti contoh, si anak mendengarkan ucapan seorang ibunya, "Ini aku adalah ibu." Lalu ayahnya bilang, "Ini aku adalah ayah." Dan itu mendengarkan dan diingat oleh si anak tersebut. Dengan contoh lain juga, seperti si anak mengingat dari ucapan ibunya kata "ibu makan", dan itu akan teringat oleh si anak tersebut. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kognisi, anak yang sudah mahir menyusun kalimat kompleks di otaknya akan melupakan secara sistematis memori detail tentang bagaimana mereka dulu mengeja atau aturan kaku perkata di masa lalu. Ingatan detail ini akan dipangkas oleh otaknya sendiri karena kini fungsinya sudah tergantikan oleh sebuah konsep yang utuh dalam otak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selesai sudah. Saya menjawab seluruh pertanyaan dari UTS ujian tengah semester atau kuliah teori bahasa ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.